Ngobras. Iya, Bang. Ya, ini tadi sudah kita sentuh. Silakan Pak Edu. Seru banget nih acara kita nih Pak Jambi yang punya nih. Ada teman-teman struktural. Oh, saya sendiri sebagai pas. Belum mulai Pak. Tapi udah rapi. Oke. Teman-teman belum mau mukanya nih kok. Silakan Pak nih, kita sapa nih Pak. Ada Ayu Intan, ada Jun, ada Mbak Aziza, ada 47 Pak yang hadir di lewat Zoom. Ini pemerintah Pak. Ada 47 orang, teman-teman sebagian lewat Zoom, sebagian hadir di sini. Pak si Farid Pak, si Farid. Ada Bu Yani tadi Pak, izin Bu Yani masih pembahasan ya? Pembahasan mereka. Izin masih di atas Bu Yani, nanti mungkin akan turun. Bu Yani pemeriksa utama kita Pak. Ya. Di sini. Kita udah punya PO ya. Mau. Bisa kita mulai? Saya ajukan. Satu di Jambi. Ini. Oke, boleh Pak, kita bukanya ya. Udah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPK Perwakilan Jambi. Oh, kameranya di sini. Kamera sana ya. Enggak Pak. Layarnya di sebelah sini. BPK Perwakilan Jambi, selamat datang di Ngobras. Nih Pak Edu, selamat datang di Jambi. Pagi teman-teman. Ini Ngobras itu singkatan Pak, dari ngobrol santai bareng seseorang. Kalau ini ada 2 orang nih sekarang. Temenin aja. Tapi harus ini juga, harus dibahas juga nanti. Kali ini kita kedatangan tamu besar nih, sepanjang sejarahnya Ngobras. Ini kebetulan udah episode ke-10 nih Pak. Biasanya kita tamunya Bapak Ibu struktural, atau yang mau pindah, atau yang baru datang bergabung ke Jambi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu staf ahli bidang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan ya Pak ya? Ya. Pak Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak. Gelarnya panjang banget. Saya ingat sama Pak Nelson kemarin. Kalau kita dulu sempat ketemu kita Pak ya di Akenpat. Dulu beliau KAOT 4A membawahi PU sama Kehutanan. Sempat bertemu di sana dan panggilannya kita biasa panggil Pak Edu. Nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Pak Edu. Terus juga didampingin sama kalan kita yang kita banggakan nih. Pak Rio Tirta mendampingi Pak Edu di sini. Lagi Pak, sehat Pak? Tidurnya enak? Enak lah Pak ya. Besok nanti malam. Nanti ini baru bisa tidur. Masih pusing penyerahan ya Pak ya. Oke, semoga acara kita nanti lancar jam 2 di Paripurna Provinsi. Oke. Baik, kita mulai saja nih Pak Edu, Pak Rio. Ini kalau di Ngobras itu kita ada 3 sesi Pak. Sesi pertama pertanyaan dari host. Ini mungkin Bapak sudah ada bocorannya dikit-dikit nih. Nanti ada sesi kedua pertanyaan dari peserta. Nah, pertanyaan dari peserta nanti ada hadiahnya nih. Ini hadiah kita kumpulin dari teman-teman juga. Ada dari Bapor, Badan Pemuda dan Olahraga di BPK. Semoga teman-teman juga Pak. Sama ada teman-teman yang jadi sponsor juga. Terus nanti sesi ketiga pertanyaan untuk teman-teman peserta. Nah, ada hadiah menarik nih teman-teman dari Bapor voucher koperasi. Ada 3 penanya nanti ya, 3 pertanyaan untuk teman-teman peserta dengan hadiah masing-masing 200.000 voucher koperasi. Maria boleh ikut juga nanti ya. Oke, kita langsung ke sesi yang pertama boleh ya Pak ya? Ya, silakan. Oke, Pak Edu, mungkin sudah banyak yang kenal dengan Pak Edu, staf ahli bidang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Mungkin ada juga yang seperti Bang John nih dulu satu
pernah satu unit gitu ya Pak ya, atau pernah bekerja sama. Tapi mungkin boleh cerita juga Pak, mulai dari background pendidikan sama background karir sampai Bapak kok bisa nih jadi staf ahli nih. Biar menginspirasi gitu ya. Iya, menginspirasi juga gitu kan. Kalau dulu Pak Rio di pusat terus pindah ke perwakilan tuh juga jadi cerita juga nih Pak. Kalau Pak Edo sendiri bagaimana? Silakan sharing ke kita Pak. Iya, makasih. Jadi sekali lagi terima kasih dan selamat pagi untuk teman-teman juga yang ada di Zoom. Saya juga sangat senang sekali bisa punya kesempatan untuk ketemu sama sahabat saya, Pak Rio dan Bapak sekalian yang ada di sini. Jadi kalau nggak enak juga ya terlalu bicara pribadi ya, saya kira. Saya latar belakangnya pendidikannya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, D3. Nah, terus pada waktu itu kita lanjut ke extension UI, mendapat manajemen. Pada waktu mendapat manajemen, nggak sampai setahun, ada kesempatan waktu itu ya untuk kuliah beasiswa dari kantor, itu kuliah S2 di Amerika pada waktu itu. Di Amerika ya Pak ya? Bidang akuntansi. Nah, setelah itu kembali ke Jakarta, lanjut lagi kerja ya. Di AKN 2 kalau nggak salah Pak ya? Iya, waktu itu masih di AKN 2 ya. AKN 2, kehutanan kalau salah masih di AKN 2 dulu kan. Akhirnya pisah menjadi masuk ke AKN 4. Ya kan waktu itu saya masuk di AKN 4, setelah jadi AKN 4 jadi Kepala Subauditorat Kehutanan. Waktu itu sama Pak Lael juga. Pak Lael di SDM. Nah, setelah di kehutanan yang menarik nih saya mau cerita sama teman-teman, waktu itu kan saya nggak tahu banyak gimana sih orang akuntansi ya. Akuntansi disuruh audit kehutanan. Waktu itu saya ingat saya cari Undang-Undang 41 1999 tentang kehutanan. Itu saya baca mulai dari lembar pertama sampai penjelasan terakhir saya baca benar-benar. Tujuannya apa? Supaya saya punya pemahaman bisnis prosesnya kehutanan, mulai dari inventarisasi, tata batas segala macam, baca itu. Nah, itu jadi kasub dulu Pak ya? Itu sudah jadi kasub. Setelah jadi kasub belajar gitu kan. Waktu itu sebelum jadi kasub kan saya jadi jadi seksi dulu Pak, masih ada seksi apa ya? Biar Bapeksta itu ya. Itu namanya dulu. Untung nggak pernah ketemu. Dulu harusnya Pak Edi yang salah ya. Jadi saya satu sub itu ada Bapeksta, ada biar cukai kalau salah. Saya di Bapekstanya. Nggak salah ya, udah lama sekali udah zaman dahulu. Ya 2 tahun baca itu. Nah, kita punya pemahaman itu ya. Ya udahlah, barulah kita mulai untuk coba mengembangkan pola-pola pemeriksaannya. Mungkin misalnya kita udah inventarisasi, ya kan, tata batas gitu kan. Itu kan hal-hal yang sebelumnya belum pernah ini ya. Dan itu ya saya kira ya setelah itu lama jadi kasub di kehutanan. Gak berapa lama dipercayakan pada waktu menjadi PLT Kepala Auditorat Pata yang membawai PU sama kehutanan. Ya kan? Nah, pada waktu itu lama, berapa tahun nih Pak Lael, saya lupa. Sampai 2 tahun atau berapa jadi PLT di situ. Setelah itu jadi definitif jadi Kepala Auditorat 4A. Nah, setelah itu kalau tidak salah pindah ke berbalik-balik kali ya. Pindah ke EPP. Oh iya, EPP ya. Benar ya, EPP dulu ya. EPP dulu Pak. Ya. EPP baru akhirnya AKN 2. Ya udah punya contekan masih. Terus dari EPP, nah baru akhirnya masuk ke AKN 2. AKN 2 pada waktu itu A-nya sama. 4A, 2A. Waktu itu pajak sama bea cukai. Iya. Kementerian Keuangan Pak ya? Ya, Kementerian Keuangan. Dari situ baru saya pengalaman sama dengan Pak Rio, bakalan menjadi kepala perwakilan di NTT. Akhirnya jadi orang perwakilan juga Pak ya? Ya, saya nggak pernah akhirnya saya senang bisa jadi punya kesempatan menjadi kepala perwakilan. Ini Pak Rio juga senang Pak ya? Jadi waktu itu ke NTT jadi kepala perwakilan. Oh ya, sebelum jadi ke NTT ya, sebelum ke NTT, waktu jadi
siapa saya lupa, benar ya yang terakhir sebelum PNS itu Aken 2 dulu Pak. Aken 2, saya ngambil kuliah karena sudah keburu jatuh cinta sama lingkungan. Saya ngambil kuliah S3-nya itu ke lingkungan hidup di di sekolah di UI, sekolah ilmu lingkungan. Nah, di situ saya belajar, baru pindah ke NTT, bersyukurnya bisa lulus lah ya. Lulus, setelah lulus. Berarti jarak jauh tuh Pak ya, bolak-balik gitu ya? Sebagian besar sudah waktu di masih tetap di Jakarta, tapi Jakarta, ya? pada waktu proses itunya masih pernah sempat di sana. Disertasi. Ya, hanya pada waktu itu Pak. Jadi kalau malam-malam ya masuk kamar yang ngerjain. Jadi setelah itu baru akhirnya dipercaya pimpinan menjadi staf ahli lingkungan hidup, bidang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Tahun 2019 Pak ya? Udah tahu nanya-nanya. 2019 ya saat ini. Tapi kedengaran kan suara saya yang lembut ini ya? Kedengaran teman-teman? Kedengaran nggak? Atau Ya. perlu dibesarin lagi suaranya Pak Edu? Boleh Eva jawab Eva? Kedengaran. Ya. Tapi saya ingin menekankan itu tadi kadang kita ditempatkan di tempat hal yang berbeda dengan pengalaman kita. Jangan putus asa. Itu ada bukan jangan putus asa, jangan nggak. Peluang sebenarnya Pak ya. Itu peluang. Kesempatan untuk belajar. Itu kesempatan untuk kita semakin pintar, berkembang, membuat kita semakin punya pemahaman yang lebih luas. Dan syukur-syukur kita bisa mengintegrasikan pemahaman yang lama dengan yang baru. Jadi satu hal yang menjadi makin baik, mungkin jadi inovasi juga gitu kan. Seperti itu. Saya ingat persis itu. Saya baca dari awal, terus ada buku tentang sustainable forest management, pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan. Udah baca aja itu dari prinsip-prinsip yang dikatakan. Kayaknya itu pemahaman aja. Karena ya itu akuntansi kan belajar kehutanan gitu kan. Jadi harus nyata seperti itu. Nah sekarang ada juga kesempatan ya, kalau laporan keuangan ya pelajari itu laporan keuangan, baca aja caleg-calegnya semua. Jadi kita bisa tahu ini kegiatan itu juga terjadi waktu pindah ke NTT ya. Ya itu baca aja, jadi kita tahu apa yang terjadi, pendapatan utamanya apa, ya belanjanya kemana, kondisi masyarakatnya gimana. Gitu. Jadi ya itu tadi menarik. Jadi jangan pernah kecewa atas suatu hal. Dia memanfaatkan sesuatu hal itu untuk pasti akan ada yang lebih baik. Saya ngelihatnya dari situ. Oke, berarti hal yang baru itu bukanlah sebuah masalah ya Pak ya, malah sebuah kesempatan. Iya, Pak Kalan pasti punya pengalaman yang sama kan. Tadi banyak di PSMK ya Pak ya. Ada banyak di pusat, pindah ke sini, pasti banyak pengalamannya. Ya kan minimal udah paham masalah renstra, minimal ya Pak ya. Udah tahu bagaimana perencanaan bisa diterapkan. Saya kira itu kan. Siap. Itu bos. Itu poinnya teman-teman. Oke, selanjutnya nih pertanyaan kedua nih Pak. Oh iya satu lagi. Iya boleh Pak. Selalu cari kesempatan untuk mengimprove diri. Jadi intinya gini, jangan pernah berpikir bahwa hari ini sama dengan besok. Jadi besok kita harus lebih baik dari hari ini. Nah kalau teman-teman misalnya sekarang adik-adik yang masih muda-muda ditempatkan di sini, carilah kesempatan. Kalau yang masih S1 ya cari S2, kalau udah S2 ya cari S3, kalau nggak mau SS-an ya cari sertifikasi. Ya Pak. Ya jadi nambahin itu slide membuat kita kalau ngelihat ke belakang 3 tahun di Jambi ternyata gelar saya makin panjang kan, itu kan senang juga gitu. Daripada naik waktu turun dari pesawat di Jambi pertama kali cuman pakai begini, naik cuman satu, naiknya juga pulangnya nanti pas waktu di dadain barrio terakhir cukup cuma satu lagi, jadi nggak ada 2 tahun kayaknya nggak ada apa-apa gitu. Selalu cari kesempatan untuk itu. Nah itu teman-teman pesannya nih, jadi harus kalau misalnya ke Jambi udah dapet masih S1 harus naik nih Pak ya. Sedih saya ngomong ke diri sendiri jadi agak nyesel. Saya udah nyoba cari beasiswa Pak. Iya, jadi beasiswa tapi memang jangan ada semuanya. Jadi intinya ya bagaimana kita mengimprove Pak ya. Hari ini beda dengan kemarin, hari ini lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin, minggu ini lebih baik dari minggu kemarin, bulan ini lebih baik dari bulan kemarin itu ya Pak ya. Terus. Oke. Mantap keluarnya Pak Edu. Oke, ini Bapak sudah kalau kita lihat contekannya nih dari 2019 Pak. Jadi staf ahli lingkungan hidup
dan pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau untuk di BPK White sendiri nih Pak, kira-kira isu tentang lingkungan hidup yang sedang jadi main ininya perhatian BPK Pusat sendiri tentang apa ya Pak? Iya. Yang pasti itu ya SDGs ya, Sustainable Development Goals ya. Tadi saya lihat juga misalnya masalah pendidikan, di kesehatan itu ada dari tahun lalu sudah melakukan berbagai pemeriksaan dan tahun depan juga. Dan kalau di Renstra, teman-teman baca di Renstra, di situ juga pimpinan atau BPK komit untuk mendorong implementasi SDGs melalui pemeriksaan kita seperti itu. Jadi saya lihat di Renstra dan juga selama ini itu ada dua pendekatan. Kalau pemeriksaan yang terkait dengan SDGs, ada yang dedicated, itu fokus kepada satu target tertentu lah, misalnya untuk kita menilai pencapaiannya, atau yang embedded. Embedded itu kalau mungkin pemahaman saya sederhananya ya kayak perspektif lah, berperspektif, ada aspek SDGs yang dimasukkan seperti itu. Lebih ke pembangunan berkelanjutan berarti program masih tetap memperhatikan indikator-indikator dari SDGs-nya. Kalau kita lihat SDGs itu kan implementasinya ada di level nasional. Itu rencana kan ada namanya kita kenal rencana aksi nasional gitu ya. Baru ada masuk ke wilayah provinsi, kabupaten, kota, itu rencana aksi daerah. Malah sekarang ada juga SDGs desa. Untuk dana-dana desa itu ada SDGs desanya. Nah, kalau teman-teman mau lihat, mau ngaudit misalnya ya, mungkin bisa embedded-nya, bisa melihat buat perspektifnya misalnya. Ya kayak kemarin misalnya waktu pemeriksaan kemiskinan sampah kemiskinan, itu juga bisa melihat apa sih yang dijadikan fokus gitu ya. Nah, kita bisa lihat indikator-indikatornya untuk menentukan kira-kira sampah itu fokusnya di mana. Terus nanti kalau bisa melihat ini keterkaitannya kemana ya, coba lihat di indikatornya itu ada yang berhubungan dengan sampah mana saja gitu. Itu sederhananya seperti itu. Jadi menarik. Jadi dedicated sama embedded. Itu saya kira. Nah, satu lagi berikutnya lagi ini mungkin bukan ini ya. Kalau kita lihat ada isu misalnya masalah perubahan iklim. Itu juga isu yang menarik. Bagus ya. Jadi bagaimana ada itu dalam kalau kita lihat ada satu literatur itu mengatakan begini, kegiatan ekonomi itu sebagian besar itu ada yang inputnya dari lingkungan, outputnya itu juga ada ke lingkungan. Jadi misalnya gini, kalau kita melakukan kegiatan contohnya ya penebangan hutan gitu ya, penebangan hutan, outputnya apa? Bisa salah satunya ya emisi gas rumah kaca yang terlepas dari misalnya itu. Begitu juga kendaraan bermotor, gas buangnya seperti itu. Jadi itu ada beberapa ya. Tapi yang saya lihat tadi, yang tadi Bang tanyakan tadi, itu yang terkait masalah SDGs-nya ya. Itu yang jadi perhatian BPK saat ini ya. Yang saya lihat di Renstra kita ya. Dan kita RKP kita juga banyak berhubungan dengan itu. Dan juga pemeriksaan selalu di-link. Jadi kalau implementasi SDGs di Indonesia kan itu diintegrasikan dengan pembangunan nasionalnya, baik itu RPJMN maupun di RPJMD-nya. Nah, ini juga pemeriksaan mungkin bisa melihat seperti itu, bisa dedicated, bisa embedded. Berarti memang krusial juga menurut BPK yang lebih ke sana gitu Pak ya? Iya, bukan hanya menurut BPK sebenarnya saya pikir itu semua karena orang pemerintah juga sorry gitu ya. Apa kan? Silakan. Ya, silakan. Saya silenin dulu aja. Ya, gimana tadi Pak ya? Enggak, berarti bukan karena nasional, pemerintah pun juga sedang ke arah sana gitu Pak ya? Iya, pemerintah dan juga seluruh kita juga itu adalah kesepakatan dari semua negara yang meratifikasi seperti itu. Nah, menarik, ada 17 itu kan bervariasi. Kalau baca masih bisa melihat kira-kira ya paling tidak menggambarkan masalah-masalah dari sisi kemiskinan apa saja sih, dari sisi kehutanan apa sih, kelautan apa sih, terus kesehatan, terus apalagi pendidikan, terus kelaparan gitu kan, ada aspek-aspek. Bisa belajar untuk masukkan, untuk menambah, memperkaya
pemahaman kita saja. Jadi pada waktu memfokuskan pemeriksaan itu, kita bisa lebih, paling tidak banyak sumbernya lah. Nah, kalau menurut Bapak Edu sendiri, sebagai staf ahli lingkungan hidup, ini sesuai nih dengan pembangunan berkelanjutan di Indonesia sendiri. Maksudnya penerapan SDGs ini dengan permasalahan yang kita hadapi saat ini cocok nggak sih? Nah, dari sudut pandang ini nih Pak, sudut pandang lingkungan hidup. Sementara kalau kita lihat case-case ya Pak, case-case kayak di Jambi ini pembakaran hutan masih banyak, terus juga kayak di Kalimantan reboisasi dari hasil tambang juga masih jadi masalah utama juga. Nah, kalau dari kita menerapkan perhatian kita ke SDGs ini, yang lain-lain ini yang dari masyarakat umum lah Pak ya, masyarakat umum yang melihat kan masalah kita tuh banyak di sini loh, gitu. Ya. Nah, tetap sinkron nggak? Jadi bicara misalnya SDGs kan salah satunya mungkin kita audit kita ya, terutama audit kinerja gitu ya, itu bisa mendorong. Jadi saya bahasanya bahasa mendorong. Kalau dibilang sudah memenuhi atau tidak, itu kita bukan mengatakan ini tidak memenuhi, ini tidak, tapi sudah on the track ya, atau masih perlu didorong lebih gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang dan itu juga kita harus melihat indikator yang diukur seperti itu. Nah, jadi memang masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan. Makanya ya kalau ini itu tadi BPK bisa melalui proses melalui pemeriksaan kita, mandat kita itu bisa mendorong itu. Nah, di teman-teman yang di daerah, misalnya daerah itu ada ciri khasnya, saya ngeliatnya. Ada dua paling tidak. Mudah-mudahan yang kedua saya nggak lupa. Yang pertama itu kita lihat. Ini kita diskusi ya, nanti Pak Kalan tolong koreksi. Koreksi ya teman-teman juga. Pertama coba kita lihat daerah. Kita daerah provinsi, kabupaten. Ini kan di kota ya. Ya, di kota provinsi. Nah, itu kan di dalam suatu kota atau di dalam suatu kabupaten, itu paling tidak ada 3 pemerintahan daerah di situ yang terkait. Betul ya? Pemerintah pusat dengan anggaran-anggarannya pemerintah pusat di kabupaten tertentu gitu ya, atau di kota tertentu, provinsi ada kan? Dan begitu juga kabupatennya. Tambah lagi ada desa gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya, ada level pemerintahannya, ada level pusat, daerah itu ada provinsi, kabupaten, kota, desa, wilayah gitu ya Pak ya. Dan kegiatan dan anggaran itu ada di daerah, betul ya? Ya benar. Kalau pembangunan rumah kan di daerah semuanya di situ. Nah itu satu. Terus kita bisa lihat lagi, itu satu dimensinya ya. Satu ada dimensi level pemerintahan. Terus ada berikutnya lagi adalah masalah dimensi pembangunan berkelanjutan. Ada sosial, ekonomi, lingkungan hidup. Itu ada di daerah. Ada dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi ya. Itu di daerah. Terus ada level pemerintahannya dengan berbagai program dan kegiatan masing-masing dengan anggaran masing-masing. Itu ada di daerah. Terus poinnya apa? Ciri khasnya. Kira-kira. Yuk, kita bisa jawab nih. Dapat hadiah nih, Bu. Apa kira? Integrasi sama koherensi. Iya, integrasi. Integrasi dan koherensi, bagaimana supaya semua anggaran itu suatu kegiatan tertentu antara pusat, daerah, dan desa juga termasuk, itu bisa sinkron untuk mendorong pembangunan bisa lebih efisien dan efektif. Dua. Jadi bayangan saya, ya kalau kita di daerah ya perlu juga mengetahui kira-kira apa sih anggaran-anggaran pusat yang masuk ke daerah itu. Jadi kita bisa melihat misalnya contohnya ginilah, saya tolong dikoreksi Pak ya. Misalnya irigasi, kalau irigasi primer siapa yang ngerjain Pak Kasub? Pertanyaan untuk Pak Kasub langsung. Kalau primer yang ngerjain siapa? Pusat ya Pak ya, PPN, BBBS ya. Yang sekunder provinsi, tersiernya ya. Kita bisa ngelihat waktu kita mau meriksa irigasi ini misalnya gitu ya, yang dibangun oleh Pemda Kabupaten misalnya. Nah, ini kira-kira airnya dari mana gitu ya. Sudah terkoneksi nggak Pak ya? Misalnya itu sederhana atau menggampangkannya, tapi untuk menjelaskan ilustratif aja ya seperti itu. Begitu juga dengan jalan, ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten seperti itu. Jadi itu lagi tadi isunya integrasi dan koherensi. Koherensi itu lebih ke arah mungkin ya, masing-masing program kegiatan dari pihak-pihak yang berbeda itu bukan saling membunuh, tapi saling membangun, saling menumbuhkan gitu. Jadi
Itu yang saya lihat. Contoh sederhana misalnya, kalau teman-teman meriksa PAD lah, distribusi PAD untuk untuk emisi gas buang itu apa namanya Pak? PAD apa ya? Enggak, kalau mau uji gas buang itu kan ada penerimaannya ya? Enggak? Oh, bukan di daerah tapi itu Pak. Uji emisi. Uji emisi. Ada. Itu di ada kan? Di provinsi ya? Nah, waktu teman-teman waktu meriksa laporan keuangan, meriksa itu enggak? Uangnya maksud saya, penerimaannya. Pendapatannya. Pernah nggak keperiksa sekaligus titip dikit aja untuk ngelihat benar nggak sih pelaksanaan pengujian semua nggak sih kendaraan yang terdaftar sudah melakukan emisi? Itu istilah saya berperspektif. Jadi kita nggak perspektif lingkungan ya Pak? Iya, kita nggak membuat pemeriksaan khusus untuk melihat uji emisi. Benar-benar setuju. Tapi kita menitipkan satu prosedur audit sedikit gitu ya. Karena kebetulan kita kan udah ke sana. Cuman coba dong. Ya itu mungkin cuman diskusi Pak Kalan nanti ya. Minta dong data ini misalnya bisa tambah. Tapi itu kan harus muncul di P2. Iya. Harus di P2 dan harus disesuaikan dengan sasaran pemeriksaannya. Itu hal-hal yang seperti itu. Mungkin kalau misalnya biasanya mungkin malah pajak kendaraan bermotornya aja Pak ya, karena dari resiko dan besaran nilai materialitasnya juga itu yang lebih kita ambil. Tapi sebenarnya kalau kita memang memasukkan insight perspektif pemeriksaan lingkungan itu salah satunya tadi Pak bisa, ya? Contohnya misalnya hotel misalnya IPAL ya. IPAL-nya Udayana pada waktu kita memeriksa penerimaan pajak restoran. Tapi itu kembali itu sesuai dengan prosedur pemeriksaan P2-nya. Jangan nanti marah Pak Kalan. Ini lari nih dari P2 ngapain kalian prosedur ini nggak ke sana. Itu memang harus dikomunikasikan. Itu teknisnya nanti. Tapi ada yang bisa berparalel misalnya kan. Ada penerimaan jadi uji emisi, kita sekalian lihat mana daftar emisinya gitu ya. Kan itu harus minta juga kan. Mana yang penerimaannya, nanti dari situ baru ini total kendaraan kan bisa kelihatan. Iya Pak. Nah itu tujuannya apa? Supaya awareness-nya muncul gitu. Awareness dari daerah Pak ya. Di daerah juga kan pembaca laporannya gitu. Lebih bayangan saya salah satu artikel tuh bilang begini, membuat kalau berperspektif membuat membaca laporan kita itu lebih banyak. Tadinya kan mungkin orang-orang yang terkait lingkungan, keuangan aja gitu ya. Tapi ketika itu kita colek, ada perspektif lingkungan di dalamnya. Ini udah dilakukan banyak, Pak Lail juga waktu di SDM juga udah dilakukan kan dulu. Wah. Ya, apalagi? Iya, keren tuh ini saya itu Pak. Gimana kita mungkin sesuatu yang belum terlalu kita arahkan ke sana gitu Pak ya? Udah lama karena ini kan di Working Group on Environmental Audit kan sudah ada audit berperspektif. Ini kan istilah dari sana, berperspektif lingkungan hidup pada waktu itu. Jadi kita memang kadang kita kan tenaga terbatas, anggaran terbatas untuk selalu membuat pemeriksaan yang khusus untuk masalah lingkungan. Tapi kalau berperspektif kan disesuaikan ya Pak ya. Itu kita bisa sambil jalan gitu, satu audit untuk beberapa perspektif. Tanpa harus menyebutkan bahwa ini audit untuk ya tadi gitu Pak emisi atau apa. Contohnya misalnya pemilihan sampel aja lah. Misalnya pemilihan sampel ini kita berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan SDGs ya. Misalnya adalah pemilihan sampel, misalnya pemberian bansos misalnya. Coba lihat misalnya di mana sih kantong-kantong masyarakat yang misalnya yang 40% termiskin di wilayah sini gitu. Nah, baru pilih sampelnya di daerah situ gitu. Pak John kemarin pilih sampelnya. Iya kan? Iya kan? Dari sekian banyak yang kita bisa memilih, ya kan? Nah, kita bisa menggunakan itu. Itu dipancing anggota tim tadi. Iya kan? Iya. Kemarin kita melihat sudah dilakukan kan? Hal-hal seperti itu. Jadi berbagai macam perspektif itu bisa menjadikan dasar untuk sampel, bisa dasar untuk menentukan fokus pemeriksaan, prosedur audit tambahan, pemahaman saya ya, itu bisa. Dan tujuannya paling minimal itu adalah awareness-nya. Gitu. Ya meningkatkan awareness Pemdanya juga, Pak ya, harapan kita sebagai ternyata masalah kemiskinan atau stunting diperhatikan juga nih, gitu kan? Oh dilihat juga misalnya gitu. Keren. Ya, Pak. Ya. Ada yang mau nambahin? Pak Kalan dong tadi. Pak Kalan silakan Pak. Yang sudah kita lakukan nih Pak di baik itu di LKPD kemarin atau di pemeriksaan kinerja yang sudah kita lakukan. Mana saya sebenarnya mau tanya Pak. Oh iya. Dapat kita kaget Pak Idu. Tadi kan Pak Idu secara garis besar kita ngomong lingkungan hidup itu memang dihubungkan dengan audit.
yang Bapak sebutkan tadi kan ada dedicated Embedded. dengan embedded. Nah, saya mungkin bisa jadi saya lupa Pak. Kalau misalnya kalau BPK yang pernah melakukan secara dedicated itu Ada pernah, itu yang tadi saya cari. Itu masalah pendidikan atau kesehatan sudah dilakukan dan akan tahun depan juga ada. gitu. Karena yang ini sebenarnya larinya nanti ke pemilihan. Oh, kita mau pakai senjata yang mana? Kita mau masuk ke audit ya Pak. Oh, tadi kan Bapak pakai banyak contoh. Memang karena momen waktu dan lain sebagainya, bagus juga itu dilakukan pas LK. Tapi ada juga sebenarnya ruang kita lakukan itu di jenis pemeriksaan yang lain. Kinerja, PDTC gitu ya. Karena kadang kalau ya ini bagi saya sih Pak, ini pendapat saya pribadi. Kadang orang kita Pak, orang Indonesia, kalau udah bisa melihat contoh yang fully dedicated, kemudian ada hasil gitu ya. Hasil dalam arti kata kita jadi langsung paham nih Pak, oh arahnya begini nih kalau yang namanya pemeriksaan lingkungan secara penuh. Nah ini ketika akan direplika ke dalam bentuk-bentuk yang tadi embedded ya Pak, ya, atau perspektif lingkungan, itu mungkin jauh lebih mudah punya kita bayangan nih Pak. Kalau bayangan saya, iya. Nah itu makanya saya juga pengen tahu juga nanti arah BPK kalau kita ngomong pemeriksaan lingkungan yang dedicated. SDGs yang dedicated. SDGs yang dedicated itu kita mulai yang kemana ya Pak? Kapan gitu kan segala macam. Itu Ya. bukan pertanyaan saya Pak, karena saya butuh diupdate itu juga. Karena nanti itu tadi kalau misalnya kita udah lihat ada contohnya, replikasinya nanti kita pakai perwakilan ya Pak ya. Perwakilan mungkin jauh lebih manageable, mungkin jauh lebih bisa mudah dipraktekkan dan lain-lain. Mungkin itu ya view-nya Pak. Salah satu kalau salah itu ini ada satu target di pendidikan sama kesehatan yang tahun lalu sudah dilakukan, tahun depan juga kalau salah tahun ini bukan tahun depan ini akan dilakukan. Saya agak lupa itunya ya Pak, nanti saya kasih itu data itu. Nah itu sudah ada yang sudah jadi LHP-nya kalau tidak salah. Yang tahun ini mungkin rencananya itu Pak, yang sanitasi itu ya Pak. Masalah yang AKN 6. Yang AKN 6 yang dedicatednya. Dedicated. Yang tahun lalu yang tematik AKN 6. Tahun ini kayaknya Pak. Yang tahun lalu ada. Tahun lalu yang Pak kita nggak ikut tapi. Oh ini apa? Itu kesehatan ya, vaksin. Bukan, ada yang vokasi, bukan tematik, bukan. Tapi AKN 6 sendiri. Oh, tapi mungkin dia AKN 6 sendiri ya, belum melibatkan ya, seperti itu. Itu ada nanti inilah kita komunikasi. Ya. Kalau yang tahun ini seingat saya tuh sanitasi dan penyediaan air minum ya. Ya Pak ya. Itu juga bisa itu tapi saya mungkin apakah itu tahun ini apakah itu nanti akan diplot sebagai dedicatednya atau itu berperspektifnya. Jadi dedicated itu bukan berarti tematik juga ya Pak ya? Bisa jadi sendiri juga parsial seperti itu. Oke. Terima kasih Pak. Nah ini selanjutnya nih Pak. Nah selama Bapak menjadi staf ahli lingkungan hidup, ada nggak hal-hal unik yang Bapak temukan dan pengalaman pemeriksaan audit lingkungan dari pengalaman pemeriksaan audit lingkungan dan pembangunan berkelanjutan Pak, terutama di daerah lah. Sebagai apa pada saat staf ahli sebagai staf ahli atau sebagai salan atau yang dulu juga pas tadi sudah cerita sebenarnya ciri khasnya itu yang keunikan itu tadi itu di daerah ya itu tadi integritas integrasi sama koherensi tadi itu ya itu keunikannya yang masih belum ini ya Pak ya yang masih menjadi perhatian ya. Terus yang kedua yang ini hal yang di luar audit ya. Betapa enak ya kalau kita di tengah hutan mendengar suara burung hijau. Wah itu nikmat banget. Saya masih punya kesempatan masuk ke hutan yang relatif yang masih perawan waktu zaman dulu ya. Nah di situ waktu kita masuk ke tengah hutan itu yang pakai itu loh Pak, rel kereta, terus kita di atasnya yang pakai model gini. Oh itu ada di Indonesia ya Pak ya? Saya pikir itu cuma di film-film aja. Ada yang model gini, terus ada yang pakai mesin gitu ya kita gitu. Jadi kalau tiba-tiba turunan mau lepas kita disuruh loncat, itu masuk seperti itu dan menikmati suasana hutannya seperti itu. Gitu. Itu yang bagus sekali. Jadi waktu itu akhirnya saya berpikir, wah bagus juga ini pemeriksaan kehutanan itu
berpikir. Kenapa? Karena kalau kita memeriksa kehutanan, semakin baik pemeriksaan kita membuat, nah ini bahasa idealisnya ya, flora faunanya menjadi bertahan. Kalau kita gagal, maka banyak sekali flora fauna yang hilang karena hutannya nggak ada. Ada tanggung jawab itu juga yang Jadi kita dapatin gitu ya, itu Pak. yang agak membedakan misalnya dengan kalau misalnya audit yang lain gitu ya. Misalnya uang hilang bisa diganti uangnya gitu loh. Ini kalau udah sampai Satwa punah gitu, Pak. atau kelinci tipe A hilang gitu ya, udah nggak ada lagi, nggak kapan pun nggak bisa diapa-apain. Ya nggak Pak John? Ya, gitu. Pak Jo pernah diajak masuk hutan, Pak? Nggak tahu dulu. Dia ke PU ya? PU dia, Pak. Oh, udah lah sekali-sekali. Itu udah nggak di sana Udah lagi. nggak di sana lagi ya, Pak. Tapi itu intinya seperti itu. Saya baru tahu juga, Pak. Tadinya saya pikir pemeriksaan di teman-teman di kehutanan itu yang mengukur areanya, mana nih yang akhirnya terkikis gitu kan, Pak ya, udah nggak jadi hutan lagi. Tapi ternyata sampai masuk juga ya, Pak ya. Sampai masuk dulu ke sampai dalam masuk ke petak sampai. Kalau nggak salah dulu tuh sampai pinjam GPS kita, Pak ya. Pakai itu sebelum ada GIS dulu ya. GIS, kita ya. baru kita menerap pakai GIS, tapi ke lapangan itu ya waktu itu kita meriksa apa ya? Kan di lapangan itu ada yang harus dijaga, di hutan itu harus dijaga. Masalah. Ada pohon-pohon inti itu yang nggak boleh ditebang gitu. Jadi, ada ilmunya. Nah itu ya, harus dilihat ke sana pada waktu itu. Sampai ke dalam. Melihat petak tebangannya segala macam seperti itu. Kalau sewaktu menjadi Kalan NTT, Pak, pernah ini juga nggak Pak melakukan pemeriksaan dedicated yang terkait lingkungan, kayak sampah atau apa? Ya, kita pada waktu itu pariwisata. Itu kita lihat pariwisata sustainable, pariwisata yang berkelanjutan. Terus itu tadi yang irigasi kita coba lihat keterkaitan antara pusat yang sudah ini ada nyambung nggak seperti itu ya. Atau berapa lagi lah aspek lagi seperti itu. Itu saya kira. Nah, kalau pariwisata itu masalah yang ditemukan apa Pak kemana? Ya bagaimana saya udah lama ya Pak. Saya salah ngomong. Oh, nggak harus detail ya Pak, nggak harus detail ya. Ya paling tidak kita melihat dari ketiga dimensi itu ya, sosialnya, bagaimana ke arah budayanya, masalah itu berdampak kepada ekonominya, dan juga masalah lingkungan. Lingkungan bisa salah satunya masalah pengelolaan sampahnya misalnya. Seperti itu. Karena kalau NTT mungkin pariwisatanya pariwisata laut ya Pak ya, lebih banyak ya. Iya. Itu kalau masalah di Labuan Bajo. Manggarai Barat. Sampah-sampah yang ke laut kan cukup menjadi perhatian juga kayaknya Pak. Ya. Ada kemarin itu saya lihat di berita itu peredaran sampah di laut itu dari tahun ke tahun tuh semakin meningkatnya banyak banget Pak, dan yang membuat sadar yang Indonesia termasuk salah satu yang nyumbang banyak juga di situ. Nah, itulah kalau yang terkait tadi Pak. Nah Pak, kalau menurut Bapak nih, tadi kita udah bicara NTT, salah satunya yang jadi perhatian di sana kemarin Bapak melakukan pemeriksaan pariwisatanya terkait juga lingkungan hidupnya. Nah, kalau terkait lingkungan hidup, Pak, menurut Bapak nih, yang harus menjadi perhatian dalam pemeriksaan lingkungan nih, khususnya kalau di wilayah Jambi, kita fokusnya kemana sih, Pak? Karena kalau di kita nih, ya kayak kemarin 2015, 2019, 2020 juga sempat kebakaran hutan yang agak dahsyat lah, Pak, ya, agak dahsyat. Terus, tapi masalah alih lahan juga nih, hutan jadi kebun sawit dan segala macam juga jadi permasalahan. Sekarang nih isunya tambangan lagi tumbuh-tumbuhnya nih Pak di Jambi, batu bara dan segala macam, sampai jalan pun juga jadi permasalahan juga gitu. Di antara sebanyak ini, dari Bapak sebagai staf ahli lingkungan hidup, kalau melihat kira-kira Jambi ini lebih cocoknya dedicated kemanakah, atau jangan ini lebih baik di Mbit saja pemeriksaannya? Iya. Itu Jambi ya Pak ya? Saya tadi itu Pak, saya berpikir mungkin perlu, saya nggak tahu ya Pak, perwakilan coba menginventarisir semua permasalahan lingkungan di sini, mulai dari sampah, terus di perkotaan ya sampah, air bersih, sanitasi, terus tadi kehutanan itu aspek apa saja. Terus itu bayangan saya, pemahaman saya itu dikumpulkan semuanya.
sehingga ini bisa di-align dengan pemeriksaan. Kita bisa ngelihat ini kira-kira, oh yang isu ini bisa masuk ke sini, isu ini bisa masuk ke sini pemeriksaannya gitu Pak. Ini bisa seperti ini. Kita rias juga ya Pak ya? Ya, apakah Kita... itu nanti apakah dia akan dedicated atau menurut istilah saya mungkin atau dia diberperspektifkan, gitu kan. Terus dilihat dari tupoksi dari provinsi, kabupaten, kota. Nah itu harus dibawa itu. Jadi isu masalahnya, isu lingkungannya apa saja. Terus kita lihat peranan-peranan tupoksi dari pusat, Pemda seperti itu. Nah, baru kita bisa. Karena bayangan saya, ya kalau isunya lingkungan, apapun yang kita lakukan itu berdampak, itu akan memberikan hasil yang baik. Seperti itu. Nah, kalau bicara masalah kebakaran hutan atau apa, nah itu yang harus dilihat di lokasi mana dan itu wewenang siapa, itu yang harus kita perhatikan. Bagaimana Pak Rio? Bisa kita bagus, Pak. Kalau bisa kita menginventarisir lah ya permasalahan lingkungan. Jadi digali secara utuh gitu ya. Terus nanti baru kita parsialkan pusat kabupaten. Nah, ini baru itu dibuat peta berdasarkan kewenangannya juga ya Pak ya. Berdasarkan kewenangannya dijadikan peta itu. Nah baru itu di bayangan saya dilihat mana ini yang bisa untuk menyentuh ini. Apakah mungkin perlu, apakah kita buat jadi suatu tujuan pemeriksaan khusus gitu ya misalnya ya, atau kita jadikan perspektif misalnya, kita disesuaikan dengan kondisi perwakilan masing-masing. Kondisi resource kita juga ya Pak ya. Misalnya contoh sederhana, mungkin ada daerah-daerah tertentu yang kesulitan air, ya kesulitan air. Nah mungkin perlu bisa dilihat isu airnya bagaimana, ya kan? Bagaimana pengembangannya. Nah itu mungkin bisa dilihat dari sisi itu. Jadi itu bisa jadi tujuan pemeriksaan, sehingga rekomendasinya bisa mendukung itu juga. Pak Rio mau nambahin atau mau menjelaskan Pak kondisi lingkungan kita, kondisi BPK Jambi seperti apa? Tapi kalau boleh juga nanti teman-teman boleh itu juga ya Pak, kalau ada diinstruksi pertanyaan atau share. Silakan Pak. Ya. Kalau saya sih ini Pak, kemarin ya sempat terpikir begitu juga. Kalau ngomong lingkungan hidup, menurut saya belum banyak mendalami lebih jauh lah terkait dengan lingkungan hidup. Cuman ada beberapa isu menarik. Saya sempat berpikiran juga begini, kayak contoh Taman Nasional Kerinci Sebelah, Pak. Ya, itu kan wilayahnya bukan hanya di Jambi, ya kena juga Sumatera Barat, Riau ya. Riau kalau nggak salah juga sebagian kena. Nah, kalau isunya bisa sama Pak, misalnya terkait dengan yang kita lihat sendirilah kalau kita misalnya, terutama Buru sendiri Pak, sering ke daerah Kerinci, misalnya Taman Nasional ya. Taman Nasional. Kita lihat sendiri yang kita kelihatan di mata gitu ya Pak ya, penataan pemukiman. Kita jalan misalnya di daerah Muara Emas sudah mulai itu tebang-tebangan hutan. Padahal itu kayaknya kita tahu ya masih wilayahnya Taman Nasional Kerinci Sebelah. Belum lagi ada dua isu yang saya kemarin khawatir ketika ketemu beberapa kepala daerah, karena ada rencana misalnya bikin infrastruktur jalannya kemarin kalau kita yang lewatin lah, yang motong gitu. Tapi gampang gini. Kalau itu memang saya juga masih mempelajari juga kewenangannya Taman Nasional itu antara kita di perwakilan dengan nanti di pusat itu seperti apa. Tapi menariknya kalau menurut saya kalau kita juga di level perwakilan ini yang baru di benak saya ya Pak ya, misalnya ya kita ngomong juga lah sama teman-teman di Sumbar, kita ngomong juga lah misalnya sama teman-teman di Riau. Nah ini apa ini? Betul. Gitu, kan? Kalau simptom ininya sama, kejadian juga mereka di sana sama, tinggal bagaimana kita memformulasikannya itu kita bisa masuk. Iya. Walaupun pasti lebih cenderung ya gitu Pak. Ya evident bukan. Ya apalah jenisnya apalah ya. Yang penting kan isunya dulu ya. Walaupun saya juga berpikiran juga, tapi kalau kita cuma lakukan di level perwakilan, kita nggak nyinggung toel pusat juga nih ya Pak. Nah, harus ada yang bridgingnya gitu loh Pak. Harus ada bridgingnya juga. Entah nanti ini jadi satu pola pattern ya kita berhasil misalnya untuk beberapa perwakilan di satu taman nasional. Iya. Kan kita punya taman nasional itu banyak misalnya se-Indonesia ini. Nah ini yang mungkin bisa direplika atau diambil kebijakannya either dari teman-teman perwakilan lain ya Pak atau malah memang dari perwakilan sendiri jadi Pak. Itu pemikirannya Pak. Mungkin ada teman-teman yang nambahin sih Pak. Saya kemarin ingat
waktu itu waktu itu yang meriksa pariwisata itu ya. Saya dengan ngobrol-ngobrol sama, kita kan lagi belajar nih ya, belajar pemeriksaan. Waktu itu yang pemeriksaan SDGs belum masih ya. Lama tahun berapa itu ya saya waktu itu. Nah, saya diskusi sama Kalan Papua Barat apa ya. Kebetulan dia juga mau melakukan pemeriksaan pariwisata di sana. Ya, gimana? Ayolah kita auditor Bapak dengan auditor saya, kita identitas sama Papua Barat, ketemulah ngobrol-ngobrol. Gimana cara memformulasikan segala macam. Nah, itu kita udah mulai kerjasama, walaupun nggak sama ya. Kalau ini kan objeknya sama ya, ada irisan lah. Tapi ini paling tidak bagaimana melihat cara mengauditnya gitu di sektor pariwisata. Kita diskusi. Artinya itu bukan satu hal yang sempurna, tapi tidak ada kesempatan, ada bisa mungkin kesempatan ya kerjasama antar perwakilan, gitu. Bisa capacity building juga bisa tadi yang seperti Bapak sampaikan, bisa pemeriksaan. Apalagi yang kayak model itu berarti rinci ada provinsi beririsan semua ya gitu ya, jadi masing-masing gitu. Apalagi kalau isunya sama, ya kan menarik kan. Tapi kecuali kalau isunya enggak beda, misalnya saya nggak tahu ya dari sisi ini yang udah kosong gitu ya, dari sisi ini ya, tapi dari sini masih hutan bagus gitu kan. Itu bisa, itu juga bisa jadi praktis, bisa benchmarking gitu. Iya kan? Benchmark kan Pak, benar. Iya kan? Iya benar. Keren tadi itu idenya Pak. Ada yang mau nambahin Bapak Ibu pemeriksa media? Tambah sedikit Pak. Boleh dari Pak Saud Pak. Iya. Jarang-jarang ya dapat tamu yang expert. Iya, ini kesempatan buat kita nih Pak. Staf ahli itu bahasa Inggrisnya expert. Tapi belum tentu expert. Belum tentu expert. Boleh mic-nya nggak? Untuk masuk ke situ. Iya, buat masuk ke Zoom, tapi nggak ada yang dengar. Oh, nggak apa-apa Pak, suara Pak Saud. Ini kedengaran, kayaknya teman-teman kedengaran. Kedengaran nggak suara Pak Saud teman-teman? Boleh? Coba Pak Saud tes. Kenceng suaranya Pak Saud. Kedengaran. Nggak kedengaran kayaknya. Jumlah akademik pada teman-teman yang di luar itu. Jadi sebenarnya menarik Pak tadi terkait dengan pemeriksaan berperspektif lingkungan. Jadi teman-teman kita di Jambi ini sedikit banyak juga sudah melakukan pemeriksaan rekrutmen dan jalan-jalan ke rumah. Iya. Gunung, ada yang harus jelas. Ya kita akan Ketemu apa? Pasti ada macan. satu yang menarik tadi, jadi yang mau saya tanyakan kan terkait dengan pemeriksaan yang sifatnya berperspektif. Jadi akan sampaikan bahwasanya itu bisa juga dalam hal pengambilan sampling. Pengambilan sampling. Nah, sebenarnya akan menarik kalau bisa LKPD perspektif lingkungan gitu kan, tapi dalam beberapa peraturan kira-kira ada clue-nya nggak? Kira-kira masukannya. Yang kedua, ini ada yang mau saya tanyakan, pengalaman Anda sendiri selama jadi expert lingkungan. Ini Jangan expert lah, pegawai. Saya malu. cerita ini sering memantau pemeriksaan lingkungan yang ada di perwakilan-perwakilan. Mungkin 2 tahun terakhir ini kira-kira kalau boleh berbagi pengalaman, pemeriksaan lingkungan apa yang menurut Abang di perwakilan yang dilakukan di perwakilan itu agak menarik, berbeda dengan yang lain. Maksudnya menarik itu berbeda ya, bahkan bukan berarti yang lain itu nggak menarik. Nah, mungkin 2 atau 3 tahun terakhir selama Abang memantau itu. Itu aja Bang, nanti yang lainnya biar ada kesempatan. Ya, yang pertama tadi itu kayaknya sebenarnya ini pemahaman saya sederhana aja Pak. Kalau kita misalnya ingin misalnya pengentasan kemiskinan misalnya ya, berarti kalau dalam LK-nya kira-kira berkaitan dengan itu apa Pak? Kan LK kita memeriksa belanja kan ya, betul ya Bang Saud ya. Nah kira-kira yang berkaitan itu apa? Mungkin program di Dinsos. Ya dalam bentuk misalnya apa bansos segala macam. Nah itu satu, itu kan bisa ngelihat ke situ. Jadi bisa misalnya buka, misalnya kita mau
periksa LKPD ini ya. Terus kegiatan-kegiatan kan kita belanja nih, ya kan? Menentukan sampel nih. Ya mungkin kalau infrastruktur udah sering gitu ya. Nah, coba mungkin saya cari kegiatan lain, program kegiatan lain. Nah, cobalah misalnya kita buka lah misalnya rencana aksi, misalnya kalau SDGs ya, rencana aksi daerah. Terus kita lihat kira-kira program kegiatan apa sih yang berkaitan dengan bansos gitu ya, kemiskinan gitu ya, ini baru dikaitkan dengan akunnya gitu, dengan belanjanya. Pemahaman saya seperti itu Pak, sederhana gitu. Mungkin kita nggak menyebut di SDGs begini, tidak, tapi kan paling tidak supaya itu lebih tepat sasaran kepada itu tadi, tujuannya kepada orang-orang yang yang miskin, supaya Pemda misalnya entitas bisa ternyata BPK perhatikan juga loh. Jadi bukan hanya infrastruktur misalnya itu kan. Ya gitu kan Pak ya. Jadi perhatikan seperti itu. Nah itu tadi ini tidak menambah beban auditor karena saya tahu yang ada aja udah susah gitu, udah waktunya udah banyak kan gitu ya. Waktunya udah ya Pak ya. Udah waktunya sudah banyak terbatas. Nah, paling melihat dari sisi itu yang saya lihat, baru penentuan sampelnya. Oh, kalau ini berarti oke, yang semua yang terkait dengan kemiskinan, belanja-belanja sosial misalnya ya, itu bisa kita alokasikan daerah-daerah mana saja gitu. Kita lihat peta, itu tadi peta kemiskinan, itu kita bisa fokus ke situ. Tadinya sampelnya kita mungkin melihat, mana anggarannya terbesar nih gitu, misal gitu kan. Tapi ini kita lihat peta penyebarannya. Oh ini stunting banyak di daerah sini. Baru kita lihat seperti, oh ini banyak masalah kemiskinan atau masalah pendidikan yang tidak lanjut misalnya di daerah sini, kita datangin seperti itu. Hal yang seperti itu, itu kan nggak terlalu rumit lah yang saya. Yang penting adalah kita melakukan sesuatu sedikit gitu, walaupun sedikit. Ya, siap. Harus Pak. Oke, terima kasih Pak Saul. Oh belum. Pertanyaan nomor 2 apa tadi ya? Oh itu yang keunikan menurut Bapak 3 tahun terakhir itu di perwakilan ada yang berbeda nggak supaya jadi perhatian Bapak juga? Yang pasti kan daerah punya keunikan masing-masing. Ada salah satu daerah, saya lupa namanya, itu mereka coba melihat apa ya tadi. Saya agak khawatir kalau ini menjadi takut saya lupa. Itu terkait masalah implementasi SDGs ke dalam RPJMD-nya. Nah itu dia ada melihat seperti itu. Terus ada isu masalah ya bisa sampah ya Pak ya, pengolahan sampah, sanitasi, hal seperti itu, dan ada yang itu tadi yang saya sampaikan Pak, itu yang pariwisata seperti itu. Saya kira itu Pak. Jadi apa ya, susah Pak Saud kalau saya katakan yang menariknya gimana ya, saya pikir. Mungkin jauh kali, biar bisa kita tiru maksudnya. yang jadi buat ngasih insight gitu loh Pak. Kita belajar. Sudut pandang yang berbeda lah ya Pak ya. Sudut pandang yang berbeda itu tadi saya katakan itu pariwisata. Saya agak menarik itu pariwisata karena dia sudah mulai melihat ketiga dimensinya. Itu tadi itu mulai belajar melihat ketiga dimensi. Walaupun mungkin belum sempurna, tapi paling tidak bisa masuk ke sana. Itu dia mungkin yang keunikannya seperti itu. Coba kita melihat bukan hanya satu dimensi, tapi bisa ketiga dimensinya. Kalau nggak bisa ya paling 2 dimensi pembangunan berkelanjutannya. Atau tadi itu perspektif Pemda, sinergi dan apa tadi coherence itu ya antara pusat dan daerah. Saya lihat Bapak kan sudah melakukan itu kan. Seperti itu. Oke, siap. Dia Pak Saud ya? Siap. Oke Pak Saud. Sudah. Oh, ini istrinya juga Pak. Ya silakan Bu Ida. Kenapa nggak didiskusikan sendiri di rumah tadi? Silakan. Bu Ida. Tadi kan karena saya awal juga dengan lingkungan, dengan Bapak Presiden kita banyak belajar ya. Nah, kemarin saya coba lihat terkait lingkungan. Dan saya baca itu ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 3 tahun 2013 yang terkait audit lingkungan. Nah itu kan sebenarnya yang diwajibkan oleh Menteri kan ada sektor-sektor tertentu yang diwajibkan untuk audit lingkungan dan ada yang dilakukan secara sukarela sebenarnya oleh perusahaan. Nah saya kemarin mencoba juga melihat gitu kan integrasi yang tadi Bapak bilang juga, apa sih integrasi antara pemerintah daerah dengan
kementerian misalnya dan lingkungan hidup terkait masalah ini. Jadi dalam peraturan itu kan disebutkan bahwa bisa sih dilakukan audit lingkungan oleh kementerian apabila ada usulan dari pemerintah daerah, usulan untuk melakukan audit lingkungan. Nah, saya mencoba membuka DPA-nya kemarin kita kan periksa LK, kita lihat dulu DPA-nya salah satu kabupaten di Jambi ini Pak. Nah di situ saya bertanya ternyata di dalam DPA Dinas SKPD-nya Dinas Lingkungan itu ada sebuah program pencegahan dampak lingkungan yang tanya Pak. Nah, saya lihat ada programnya, ada tidak tapi dari anggarannya. Jadi anggarannya ada program pencegahan, ada program pengawasan, tapi nggak ada anggarannya. Nah ini kan saya lihat bahwa integrasi yang Bapak bilang bahwa nggak bagus gitu, nggak ada integrasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait pengawasan kegiatan-kegiatan perusahaan yang berdampak pada lingkungan. Seperti itu sih Pak, saya kritisinya seperti itu. Apakah bisa kita memang masukkan di dalam laporan kita LKPD bahwa penganggaran dinas sendiri tidak perhatikan ke sana. Nah, iya, itu tadi yang disampaikan tergantung dari prosedur dan tujuan auditnya. Memang harus hati-hati di situnya. Kayaknya saya lebih cenderung kalau kita meriksa laporan keuangan misalnya kan itu tujuannya sudah jelas, sasarannya sudah jelas. Itu paling bisa misalnya contohnya adalah menyesuaikan akun sampelnya. Tadi misalnya sampelnya dominan misalnya di infrastruktur, mungkin bisa dilihat juga ada di berapa bansos seperti itu. Tapi itu kan dalam konteks laporan keuangan, tidak menyalahi nanti pakalan salah atau disalahkan karena nggak boleh kan. Nah yang penting itu adalah contohnya misal itu tadi ya pemilihannya. Jadi mungkin sampelnya bukan hanya masalah infrastruktur gitu ya. Ataupun kalaupun infrastruktur dilihat infrastruktur yang misalnya masih belum itu di daerah mana saja. Jadi dalam pemilihan sampel dan juga dalam pemilihan objek sampelnya gitu. Tadi yang masalah bansosnya, wilayahnya seperti itu. Saya kira itu Bang Bu, karena bisa masalah kalau kita lari dari P2 gitu. Jadi memang harus berlain dengan P2 yang ada. Itu tadi masalah akunnya, pemilihan sampelnya seperti itu. Lebih ideal lagi kalau itu kinerja. Kalau kinerja mungkin bisa. Jadi tidak terbatas hanya masalah pengawasan lingkungan, tapi lebih diluaskan lah misalnya bagaimana pencegahan dampak lingkungan secara keseluruhan misalnya di provinsi misalnya baik provinsi, kabupaten, kota yang jadi wewenang misalnya kinerja kan itulah dilakukan semacam tematik provinsi gitu ya, tematik wilayah. Ya. Idealnya seperti itu ya Pak ya. Tapi hati-hati ini maksudnya berperspektif bukan berarti kita lari dari mana P2 kita di P2 utama. Kalau keluar dari P2 lapor ke beliau dulu. Ya, kesulitannya dalam kita matching di dalam P2 di laporan pemeriksaannya jadi nggak matching nanti. Bingung nanti ini temuannya kok mau dimasukin ke yang mana gitu. Oke, Wida. Oke, mudah-mudahan saya kalau enggak nanti tolong didiskusikan dengan Bang Saud. Oke, tetap ada hubungan dengan pertanyaan Pak Saud. Ya, tapi intinya itu awareness-nya. Saya sih lebih melihat bagaimana kita sudah mulai, walaupun hal-hal yang kecil lah, hal-hal yang sederhana saja. Gitu. Karena kalau kita bilang tematik, harus itu pemeriksaan khusus, mungkin pusing lah. Mungkin Bapak kan mikir, waduh gimana Pak metodologinya, bagaimana strateginya. Bayangan saya udahlah, yang penting kita melangkah dulu. Artinya tidak terlalu sempurna. Itulah yang kita itu tadi yang saya sampaikan tadi yang pariwisata. Itu nggak mungkin belum sempurna. Tapi paling tidak sudah belajar untuk melihat suatu substansi itu dari ketiga dimensi. Iya, paling belajar dari situ. Walaupun nanti belum sempurna ya kita belajar makin lama makin baik. Ya, siap Pak Tuan. Ya. Jadi jangan karena kita takut bingung cara ini, ya kita kerjain aja dengan apa yang kita bisa, tapi masuk yang kita pahami. Ya baik. Ya. Hanya masalahnya mungkin itu tadi Pak, masalah lingkungan itu masalahnya kan borderless sama timeless itu ya betul ya. Jadi misalnya gini, yang melakukan melakukan tindakan yang merusak lingkungan tidak selalu dia yang mengalami penderitaan akibat kelakuannya dia.
Iya. bisa di tempat lain. Nah, ini yang menjadi masalah gitu kan. Pada waktu dia melakukan tindakan kesalahannya itu, tindakan yang merusak lingkungan, dia mungkin dapat untung. Tapi yang berdampak misalnya kekeringan, longsor, segala macam, itu kan orang lain. Dia yang jadi makin miskin. Seperti itu. Jadi, dan kalau kita lakukan sekarang, belum tentu kejadiannya sekarang. Bisa aja besok, bisa tahun depan, bisa tahun berikutnya, bisa yang kena anak kita gitu. Seperti saya sering ilustrasikan waktu dulu masih sering audit kehutanan, saya sering ilustrasikan gini. Dulu kalau kita nggak paspor lah ya, sama ibu mau jalan-jalan menunjukin hutan benar kepada anak-anak yang benar-benar hutan ya. Siapa ya? Bapak dulu dari sini, udah lama? Baru 4 tahun. Betah berarti. Nah, kalau Karena ada hutan kota. kalau gitu dulu kan, kan kita bisa senang, bisa misalnya kayak misalnya kalau enak loh di tengah hutan gitu ya, hutan yang masih perawan misalnya gitu ya, masih baru gitu ya, masih baru, masih bagus, masih ini ya, masih bukan masih bagus, masih asli gitu ya. Kita bisa mendengar suara angin gitu ya, misalnya suara binatang-binatang gitu, itu seneng. Tapi mungkin nanti anak kita yang nggak susah dia ngebayangin, gimana sih bisa mendengar itu suara-suara di tengah hutan? Karena hutannya udah nggak ada misalnya, atau hutannya makin jauh gitu. Jadi harus naik pesawat sekarang kalau mau lihat hutan. Kalau dulu kan cuma gandeng dia, ayo itu ke depan, itu di situ udah ada datang gitu. Itu masalah keberlanjutan itu tadi. Bisa yang kita lakukan ini berdampak kepada anak cucu kita ke depannya. Kan konsepnya harusnya apa yang kita nikmati sekarang ya dinikmati juga sama anak cucu kita. Kalau bisa lebih baik, lebih syukur, bagus. ya bisa jadi ya kegiatan-kegiatan kita pun impact-nya juga nanti bisa dinikmati anak kita gitu kan, anak cucu kita, Iya. pemeriksaan kita, walaupun tadi nggak fokus, nggak dedicated lingkungan, tapi kita meningkatkan awareness Pemdanya. Iya. Mungkin bisa jadi mereka akan melihat secara keseluruhan, Memperhatikan gitu. karena selanjutnya menjadi lebih baik. Oke, kalau kita tadi Pak berbicara tentang koordinasi, nah dari kita perwakilan sendiri Pak sebenarnya bisa nggak sih Pak bentuknya seperti apa sih kalau mau koordinasi dengan expert nih, staf ahli lingkungan hidup? Pak. Saya lebih senangnya gini, Pak, saya mau mau tahu tentang ini, ya udah, berarti saya disuruh belajar tentang itu, baru nanti ketemu gitu loh. Iya kan? Karena kan namanya juga ini kan ayo kita mau diskusi Pak tentang apa? Tentang pendidikan misalnya. Ya udah, kapan kita mau ketemu? Nih, ayo saya belajar gitu. Semua kan harus belajar. Jadi biar kita bisa ini gitu. Tapi kalau hal-hal yang umum, hal-hal yang memang sudah saya pahami misalnya gitu ya, seperti itu. Saya silakan Pak, saya senang sekali Pak. Kita bisa diskusi, kita bisa tukar-menukar informasi. Karena satu lagi prinsip baik pemahaman saya Pak, kalau kita berbicara pembangunan berkelanjutan, itu kita bicara masalah partisipasi, kolaborasi itu penting. Jadi jangan sampai kita berpikir kita paling tahu gitu ya. Nah kita perlu informasi dari orang lain. Tidak ada orang yang tidak memberikan informasi yang melebihi atau yang lebih baik gitu ya. Jadi setiap orang itu punya potensi untuk menambah pengetahuan kita gitu. Itu mungkin prinsipnya seperti itu. Jadi kolaborasinya penting sekali. Kita bagaimana bekerja sama, bagaimana kita mau menerima masukan orang, itu sangat penting Pak. Berarti ada nggak sih Pak mekanismenya kita misalnya mau merencanakan pemeriksaan untuk semester 2 gitu ya, bentuk koordinasinya ke staf ahli itu seperti apa? Sekali lah, WA aja. Yang penting WA aja gitu Pak, boleh ya? Itu riset biar datang ke Jakarta kok. Kalau bicara itu gampang. Biar ada kan undangannya. Saya juga berpikir kemarin kan kita juga dalam pemahaman saya Pak ya. Saya kan perlu informasi juga dari Bapak Kalan, Bapak teman-teman. Kondisi di daerahnya seperti apa? Ya, sering teman-teman auditor gitu ya, yang mungkin dia nggak ahli gitu ya, tapi saya tahu dia suka. Jadi saya cuma bilang gini, besok saya mau diskusi, saya mau lagi belajar tentang ini, tentang satu aspek lah misalnya tentang biota laut atau apa gitu ya Pak ya?
Mungkin kan yang suka nyelam gitu kan, orang yang suka nyelam tahu itu walaupun bukan expert. Ya, mau tentang belajar tentang apalah ekosistem misalnya gitu ya, bisa nggak lu pelajarin gitu, saya bilang. Ya dia dibelajarin, ya Pak siap, katanya dia belajar. Kecuali ini setelah Juni ya, ini setelah Juni. Nah dia belajar itu, terus saya kontak dia, ayo kita Zoom. Dia jelasin, kita diskusi. Saya suka seperti itu Pak. Misalnya sekarang kan lagi tadi saya lagi ingat-ingat, sering lupa. Lagi sering muncul lah ya sirkular ekonomi dibandingkan dengan linear ekonomi. Jadi kalau sirkular itu artinya ya paling tidak bisa meminimalisasi ada limbahnya, ada dampaknya ke lingkungan. Misalnya kalau bagaimana supaya misalnya ya Pak ya plastik lah misalnya gitu ya. Bagaimana supaya plastik itu tidak terbuang dan tidak merusak lingkungan, tapi di recycle lagi, dipakai lagi. Itu konsep-konsepnya misalnya seperti konsep sirkular gitu loh Pak. Artinya dia masuk langsung dalam ekonomi, nggak ada yang keluar. Kalau linear itu kan bisa keluar. Ada yang sisanya, ada dampaknya gitu. Ada tambah emisi, tambah limbah plastik segala macam seperti itu. Nah itu pada waktu mau belajar, saya kasih tahu, dia nggak orang ekonomi juga, tapi saya tahu dia suka belajar. Nih, tolong dong pelajari nih linear sama sirkular. Nanti kita diskusi hal seperti itu Pak. Nanti nggak tahu Pak Kala nanti misalnya saya bilang boleh nggak ngobrol. Baik, kita diskusi seperti itu Pak. Berarti sangat open ya Pak ya. Kalau iyalah, kita harus begitulah. Kecuali kalau Bapak Abang minta, Bang, enggak, gue lagi sibuk, lain. Pak kita ngopi Jakarta gitu. Nah, itu Pak Kala. Oke, terima kasih Pak. Boleh dari Bu Supana boleh. Jadi mendengarkan pemaparan dari Bisa ya nih Bang. Yang mana kopi? Bapak silakan. Silakan diminum. Iya Bu, silakan Bu. masih kopi tadi kayaknya Pak. Ya, nah. Ya. Jadi dengan dan dari beberapa kesempatan dari teman-teman tadi dengan tersebut, saya jadi penasaran Pak, kira-kira peran basic dalam audit lingkungan ini yang dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan ini, kalau kita kasih skala antara 1 sampai 10 untuk berapa, peran kita sudah sejauh mana? Karena kalau menurut pengamatan saya pribadi di negara kita yang dibandingkan dengan negara-negara luar, masih jauh, kita masih jauh dengan negara-negara yang modern di luar. Nah, peran kita dalam kaitannya, kalau kita kasih skala dalam kaitannya peran kita dalam pemeriksaan yang Saya kira itu terus selama ini kita lihat kita sudah mulai aktif. Tadi saya dapat informasi yang 3D, target 3D dari SDGs itu sudah kita lakukan. Ke depan ini banyak aspek terkait dengan masalah pendidikan dan kesehatan. Dan saya lihat juga di RKP teman-teman sudah mulai masuk ke isu-isu yang menjadi perhatian dari SDGs seperti sampah, sanitasi, seperti itu. Hal yang seperti itu ya. Terus masalah penyakit-penyakit menular. Jadi saya pikir ya tinggal kita bagaimana kita meneruskan ini sehingga kita dapat terus menjadi pemahamannya ya gitu menjadi pendorong lah ya, supaya terus mendorong supaya teman-teman itu bukan hanya di pusat tapi di daerah juga didorong supaya mereka bersadar SDGs-nya juga gitu. Karena saya nggak tahu ya Pak Salomo kali ada datanya. Jambi sudah ada RAD-nya. Nah, itu kan sudah ada itu RAD-nya, terus bagaimana RPJMD-nya kan itu biasanya dia lain dengan RPJMD-nya. Itu juga ada kabupaten kotanya juga dikelihatan apakah mereka sinergi atau apa gitu ya. Itu bisa dilihat hal-hal yang seperti itu. Nah, daerah-daerah bisa
mungkin udah mulai memperhatikan itu. Nah, ada namanya istilahnya localizing SDGs itu di daerah-daerah didorong supaya. Nah, kenapa nggak perwakilan juga mendorong itu implementasinya di daerah? Karena banyak anggaran di daerah itu bisa dikaitkan dengan implementasi SDGs. Itu bisa di RAD-nya bisa kita lihat, dan desa juga ada punya gitu. Nah, teman-teman banyak data-data di media di website itu ya, yang terkait masalah ada SDGs desa. Itu bisa kita lihat bagaimana kondisi di desa-desa di Jambi misalnya. Mana dia masih lemah, itu mereka ada 18 tujuan lah ya. Itu bisa mereka lihat di mana dia masih lemah. Maka goal masalah kemiskinan, masalah pendidikan atau masalah apa itu bisa kelihatan. Nah, itu bisa menjadi fokus gitu. Jadi, bagaimana kita mendorong itu ya dengan itu tadi, kumpulin data-datanya di mana peta-peta kemiskinannya misalnya gitu ya. Nah, itu bisa di sampel di situ atau bagaimana seperti itu. Itu yang bisa. Kalau dibilang 1 sampai 10 nggak, saya kriteria nilainya gimana nanti? Iya kan? Tapi saya pikir kita relatif dibandingkan ya dengan negara-negara lain masih bisa lah yang on the track-nya gitu. Kita masih banyak belajar, masih banyak melakukan banyak hal. Banyak hal dan masih banyak juga ruang untuk kita bertumbuh ya Pak ya. Betul, kita mulai lihat dari perencanaannya kemarin, kita lakukan pemeriksaan dan ada implementasinya, terus ada lagi pemeriksaan yang dedikated yang begitu banyak bertebaran. Jadi bakalan bisa melihat banyak hal, bisa melihat misalnya contoh dari AKN 6, bisa melihat contoh-contoh lah ya, pendidikan, kesehatan itu bisa banyak belajar tadi. Ya, saya kira itu tadi, kita belajar dan kita kolaborasi, kita kerjasama di antara auditor gitu ya, Pak Lael dengan Pak Nelson ngobrol-ngobrol, bisa menjadi best practice gitu ya, bukan benchmark ya, bukan best practice lah ya, perbandingan itu bandingkan seperti itu ya Bu ya. Kayaknya menarik lagi kan Ibu, kalau misalnya kasetlan gitu ya misalnya, kan bisa misalnya bagaimana caranya supaya lebih ramah lingkungan gitu kan, misalnya penghematan listrik, plastik. Dulu sempat kalau nggak salah itu yang minuman itu udah dikasih tabler istilahnya dia. Iya, tabler. Aja, jadi nggak pakai, nggak nambah-nambah. Ya dulu sempat lah ya. Kita setiap ada rapat itu selalu dikasih bawa-bawa itu kan, dikasih ini. Nah, mungkin bisa seperti itu, bisa lebih hal yang kecil lah, sepele, bisa mengurangi limbah plastik seperti itu. Ya kan, seperti itu bisa menarik juga. Bisa ada ide-ide seperti itu. Ada perwakilan-perwakilan lain misalnya bisa belajar seperti itu kan. Ada misalnya solar cell seperti itu kan, supaya misalnya lebih. Saya dulu ingat waktu di perwakilan itu, saya nggak tahu, lama sekali. Saya pernah jalan-jalan ke belakang kantor, Pak Bakalan. Jalan-jalan kan karena udah sore gitu ya, lagi mau istirahat. Saya biasanya manfaatin jalan kaki di belakang belakang kantor itu. Nah, saya lihat tempat sampahnya, tempat sampah itu penuh dengan daun-daun, karena banyak pohon kan di situ, daun-daun itu di situ. Saya bilang diskusi lah sama ada teman di sana. Kenapa nggak kita jadikan kompos saja ya, saya bilang. Kita tanam. Kan situ tanahnya nggak ini ya. Jadi kita gali, kita masukin ke dalam biar tidak membusuk. Nanti kalau udah membusuk kan udah subur tuh, baru nanti kita tanamin pohon-pohon gitu. Kita sampai lakukan itu. Nah, besoknya dia lakukan, dia gali, dia masukin sampah-sampahnya gitu. Nah, terakhir saya nggak tahu sekarang kondisinya, waktu itu saya lihat, itu kapan busuk? Jadi hal-hal yang seperti itu Bu. Jadi kita bisa di internal kita juga kita bisa menjadi belajar untuk berkelanjutan itu tadi, hal-hal yang sederhana tadi. Seenggaknya mulai menanam pola pikir untuk itulah Pak ya. Jadi bisa diterapkan ketika nanti pemeriksaan pun itu udah terpikirkan juga. Betul, gitu ya Pak ya. Itu tiga dimensi. Gitu. 3 dimensi. Sekarang kita baru 2 dimensi. Oke Pak, itu tadi udah sesi pertama tuh pertanyaan dari host dan beberapa teman-teman yang hadir di ruang akustik. Ini Bapak sudah dikenalkan sama Pak Rio kali ya?
Terus kilat. Di ruang akustik nih Pak. Ruang kita yang baru memang akuntabilitas untuk semua dengan TIK. Ini kalau misalnya ada orang mau diskusi, apa LSM itu kita ajak ngobrol di sini Pak. Iya, keren ya. Keren ya Pak ya. Programnya Pak Rio. Iya. Apa namanya? Itu speakernya bagus kali ya. Saya suaranya pelan bisa kedengaran. Oh ya, ini Oh ini ya. keren. Ya, keren. Terima kasih Pak. Nah, kita masuk ke sesi Apalagi kedua. ada kopinya, ada kafenya gitu ya. Oh ya, itu free Pak. Iya, makanya. Free. Self-service. Kalau ada siapa yang datang, apa mahasiswa atau apa, kita Iya, dan pegawai juga kalau mau diskusi kan asik juga di sini ya. Sekarang pegawai kerjanya pindah di sini. pindah. Oh kali internetnya kenceng kali di sini ya. Kalau internetnya sama aja Pak. Cuman Suasana. suasananya, nyamannya. Iya, enak kan. Jadi idenya sih meramaikan perpustakaan tadinya Pak. Gimana biar perpustakaan kita ini kan perpustakaan juga Pak. Walaupun sekarang lebih beralih juga ke digital. Iya, digital kan banyak ya. Makanya kita sediakan itu juga. Oke, memasuki sesi kedua, sesi pertanyaan. Bapak masih oke waktunya? Ayo. Masih betul ya. Masih oke ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak. Kemarin kita coba kumpulin di teman-teman nih. Mumpung ada staf ahli datang ke Jambi nih. Kumpulin pertanyaan. Tadi salah satunya dari Bu Ida. Bu Ida mau ditampilin lagi pertanyaannya atau udah cukup? Ya kalau ada yang detail nanti ya saya janji akan hubungi lagi ya. Iya, di WA kalau gitu Bu. Aku udah screenshot nih tadi. Oke Pak. Ini ada pertanyaan dari Bang Sogi nih. Bang Sogi mau langsung atau aku yang bacakan? Sogi mana? Bang Sogi. Bacain aja kok. Aku bacain ya. Lupa soalnya nanya apa kemarin. Lupa dia nanya. Oke Pak, ada pertanyaan dari Bang Sogi. Anao menyatakan bahwa Anao menyatakan bahwa forestry audit merupakan audit yang dampak value-nya sangat luas. Di lain pihak, Walhi pernah merilis data bahwa korupsi terkait sumber daya alam merupakan jenis korupsi dengan nilai kerugian terbesar, terutama sektor batubara. Apakah pendapat Bapak terhadap kedua hal tersebut, Pak? Apakah visibel untuk melakukan audit sektor lingkungan di perwakilan? Ini berarti yang khusus gitu ya, yang visibel nggak Pak, bisa nggak kita lakukan terkait yang tadi permasalahan batubara, walaupun mungkin kewenangannya ada di pusat. Ya, itu tadi kalau terkait masalah lingkungan kita harus hati-hati, terutama kehutanan, pertambangan kita harus hati-hati. Itu mandatnya siapa ya, pusat dan daerah. Nah, saya berpikir pasti bayangan saya itu ada mandat juga daerah. Tapi apakah itu cukup untuk menggambarkan permasalahan yang ada misalnya gitu ya. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kalan, itu buat kolaborasi kerjasama dengan pusat yang berhubungan ya, itu penting Pak, itu penting. Nah saya bukan sependapat, maksud saya kalau melihat peranan hutan itu memang besar kan, besar bukan hanya sebagai dia tempat flora fauna, dia juga tempat penyangga infrastruktur alamnya ya, misalnya air segala macam gitu. Itu kalau dihitung itu bisa, apalagi belum lagi emisi gas rumah kaca itu bisa besar itunya, dan memang itu harus dijaga. Tapi masalah bagaimana cara mengauditnya itu kembali kita lihat pertama itu tadi kita lihat karena kita kan pemeriksaannya kan ada di daerah gitu ya. Kita pertama lihat risikonya apa Bang Taufan. Risiko yang terkait tadi yang Bapak ceritakan itu di pertambangan, di kehutanan dan di pertambangan itu kan berarti alih fungsinya, itu berarti tata ruangnya misalnya seperti itu ya. Nah dari situ kita petakan mana yang menjadi wewenang pusat dan daerah. Saya sarankan seperti itu Pak. Kita risikonya apa, risiko lingkungan, dampak lingkungannya apa, kita petakan mana pusat, mana daerah. Nah dari sinilah kita bisa memfokuskan pemeriksaan kita gitu Pak. Seperti itu. Itu Pak Taufan. Jadi isunya seperti itu. Saya lihat dia mau ke hutan juga dia. Iya nih Pak. Jadi bisa kita lihat dari sisi itu. Misalnya kita lihat tata ruang, ya tata ruang kayak provinsi. Pertanyaan mungkin sederhana aja ya, apakah provinsi, tata ruang provinsi ya, RT RW P ya, itu sama nggak dengan kabupaten? Misalnya kawasan hutan yang di dia menyebutkan kawasan hutan di sini, sama nggak? Kan wilayahnya kan bukan di provinsi kan, wilayahnya kan di kabupaten kota gitu. Itu hal-hal seperti itu bisa dilihat. Jadi memang harus baca peraturan sih, harus baca peraturan, dan itu kan ada
pembagian tugas antara pusat dan daerah. Seperti itu Bang Taufan. Oke Bang Ogi. Nah sekarang PR-nya adalah menjembatani yang sudah Bang Sogi petakan tadi ke perwakilan nih melalui Kasub biar masuk ke RKP. Baru kan? Ini Pak, udah baru 8 tahun jadi jawab. Oh, kesempatan belajarin aja, pelajarin nanti terus tadi itu tadi lihat mandatnya apa perwakilan, terus kira-kira itu bisa pertama mungkin Pak ya bisa di-align dengan pemeriksaan yang mana gitu, dari aspek mana gitu kan, itu bisa seperti itu Pak. Yang penting karena kita punya dalam perencanaan itu udah mulai awareness dengan 3 dimensi itu tadi, saya sih ngelihat. Mulai kalau awareness 3 dimensi tadi tuh ya setiap auditor sudah bisa ya Pak ya dia terapkan di sampel-sampel yang dia lakukan sendiri. Dan itu membuat kita memperkaya ilmu kita, jadi bukan hanya ilmu satu ilmu lah ya, keuangan, akuntansi, tapi menyebar kemana-mana enak juga. Walaupun capek, kadang-kadang kan tapi kan aja. Oke, Bang Sogi mendapatkan ini Pak ada hadiahnya nih. Yang pertanyaan dapat hadiah. Mendapatkan apa nih kontainer dan kaos dari Mbak Ning. Terima kasih. Sponsornya ini dari Mbak Ning. Tadi juga Bu Ida ya. Bu Ida mendapatkan Bisa dipilih-pilih. ya suka-suka MC nih Pak. Mendapatkan headset Miniso dari Bapo. Oke. Pasal kan sudah serumah. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Pak. Ada pertanyaan selanjutnya, ini nggak terkait dengan lingkungan hidup nih Pak, dari Mbak Dewi, tapi terkait keseharian kita di BPK lah. Bagaimana cara Bapak mengatasi kejenuhan dalam bekerja selama di BPK? Dan tantangan terberat apa yang dihadapi selama ini? Emang jenuh ya Pak di BPK? Enggak lah ya Pak ya. Mbak Dewi, ini dari Mbak Dewi Indah. Silakan. Mungkin ini lah Pak. Halo Mbak Dewi. Keren banget. Emang pernah jenuh Mbak? Udah berapa tahun nih Bang di Jambi Mbak? Baru kan? Udah mau pindah. Ya udah mau pindah kalau Mbak Dewi. Mungkin dia ngerasa jenuh Pak. Tapi Bapak menghilangkan. Saya ngelihat ini, saya cenderung mungkin terlalu terkut kayak ideal banget gitu ya. Saya selalu menetapkan target sama diri saya sendiri Bu Dewi. Jadi misalnya sekarang saya mau tadi yang belajar yang pertama saya mau belajar tentang kehutanan nih, buka ininya. Jadi saya baca dari awal sampai akhir. Terus saya sekarang mau belajar tentang misalnya SDGs, belajar cari informasi semua. Jadi intinya adalah gini, kita menetapkan target sendiri, mengerjakan sehingga itu membuat kita menjadi sibuk. Apalagi kalau kita di daerah ya, jadi kita nggak kepikiran kemana-mana, kita bisa sibuk mengerjakan itu tapi tetap harus dihubungkan dengan pekerjaan. Selain kuliah, kan kalau kuliah kan enak kan, bisa ketemu banyak orang, itu kan mengurangi kejenuhan. Nah, atau coba misalnya ngejar-ngejar sertifikasi yang banyak itu bisa dikejari. Kalau TOEFL-nya masih rendah, belajar TOEFL. Jadi bervariasi hidupnya. Jadi bukan hanya dengerin Pak Kalan suruh ngaudit, suruh ini audit, udah selesai kan Pak ya? Siap. Ya, kalau ada apa tugasnya sudah agak longgar, ya cari kesempatan, kesibukan. Misalnya di sini ada bisa belajar TOEFL, bisa ini. Jadi nanti punya target misalnya mau ikut LPDP tahun depan atau gitu kan? Boleh gitu Pak ya? Boleh Pak. Atau bisa mau mengembangkan ini seperti itu Pak. Jadi intinya adalah menetapkan target sehingga menambah ilmu kita. Nah Ibu latar belakangnya apa Bu Dewi? Pendidikannya? Apa dia? Ekonomi. Wi, dengar ya Wi? Masih di mute Pak? Masih di mute. Benar Pak. Iya Pak. Ini apa? Background-nya Pak, Mbak Dewi? Dewi. Oh, Dewi manajemen keuangan Pak dari UI Pak. Manajemen keuangan UI. Iya, makanya belajar akuntansi, belajar ilmu-ilmu lain gitu kan. Atau misalnya lebih keren lagi, cari itu teknologi yang ada di website itu, LiDAR, terus apalagi yang lain-lain itu ya. Yang baru ya Pak. Bisa diterapkan ke ilmu. Jadi penasaran terus ini gimana sih ngaudit ini kok susah banget gitu.
Ada nggak teknologi yang membantu bisa mengauditnya, kita bisa mengauditnya gitu. Saya tertarik. Tetap dihubungkan ke kerjaan, Pak ya. Saya tertarik ada satu di National Geographic atau apa gitu ya. Ada seorang apa istilahnya ya? Dia punya acara resmi yang dia menggunakan apa namanya LiDAR ya. Itu yang bisa tahu kan ya? LIDAR. LiDAR. Itu untuk ada teknologi pakai satelit gitu ya. Jadi dia bisa. Jadi kalau dia bisa gini, bagusnya dia gitu gini. Ini kan hutan ya. Dia pernah menemukan dia ini hutan, banyak pohon-pohon rapat gitu ya. Tapi dia pakai LiDAR ini jadi bisa dia foto itu semua. Tapi itu bisa mengosongkan hutannya bisa kelihatan. Akhirnya dia bisa menemukan di bawah hutan yang lebat itu ada bangunan-bangunan zaman kuno dengan menggunakan teknologi itu, Pak ya. Jadi dia bisa menghilangkan itu, Pak. Yang tokohnya kakinya ini ya, yang kakinya pakai udah. Iya. Nah, dia pakai teknologi itu. Nah, kita bisa banyak hal. Teman-teman dulu di pakai 4 sudah pakai GIS, GPS gitu ya. Kita cari yang lain. Itu Bu. Jadi memang tetapkan target sendiri-sendiri, Pak. Mbak, target patokannya adalah gimana caranya buat pakalan supaya senang, pakalan supaya mudah gampang kerjanya. Maksudnya pakalan itu ini ya pemeriksaan kita ya, mandatnya kita ya. Seperti itu. Jadi jangan pernah lah Bu, apalagi masih muda, merasa jenuh. Cari kegiatan. Tapi kegiatannya yang bermanfaat. Ya bermanfaat ya jangka panjangnya. Itu tadi ya. Kalau udah punya target nih ya, LPDP nih, atau mau beasiswa nih gitu. Ya kalau tumpalnya masih rendah ya belajar. Ya kan? Jangan full rendah tuh rasanya. Jangan. Kenapa mental, Pak? Bener, Pak. Jadi naikin tuh full itu, aduh. Ada kemarin juga ada cerita teman, tapi bukan di BPK. Dia latar belakang pendidikannya di ALA gitu ya. Tapi dia belajar masalah data analis, big data. Dia belajar ini tuh, dia belajar otodidak itu ya. Sehingga akhirnya dia bisa masuk ke suatu perusahaan yang sebenarnya latar belakang pendidikannya nggak seperti itu. Jadi dia malah dipakai ya karena ilmu yang baru dia pelajari gitu. Ini nggak kedengaran, dia susah didengar. Oke, Mbak Dewi, udah dapat Mbak Dewi pesannya? Ya, sudah. Pesannya udah. Hadiahnya untuk Mbak Dewi. Yoga Pen udah punya nggak? Yoga Pen untuk Mbak Dewi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Wah, ini dari Pak Kris. Pak Kris ada nih, mau dibacakan Pak? Boleh. Untuk Pak Rio nih tapi. Nah. Bagi-bagi Dapat izin cuti saya ini. Kalau Bapak kemarin ini Pak ya, menjadi staf ahli eselon 1A dilantik presiden Pak ya? 1B. 1B ya, 1B dilantik presiden juga ya Pak ya? Dilantik, ya. Bukan sebagai surat SK-nya. Ya. Pertanyaannya Pak Kris nih, kapan nih Pak Rio dilantik oleh presiden? Amin. Jadi menteri berarti Pak. Amin. Oke, Pak Rio dapat kawan dari Mbak Ning. Pak Rio yang dapat Pak Kris. Pak Rio kan dilantik. Ini nggak disponsorin apa-apa loh Pak. Atau pertanyaan pesan sponsor tadi ya? Kayak tadi waktu Pak Edu bilang kreativitas kaset, saya bilang karena acara kita ini disponsori Danone Pak, jadi nggak bisa dihindari. Kan ada yang botol sekarang Pak, botol kaca. Iya, kalau di tempat saya sekarang udah susah. Jadi kalau ada termasuk kalau mau minum ya pakai Tumbler. dispenser. Harus cari gelas. Ya, saya nggak pakai ini lagi. Plastik. Oke, lanjut ya Pak ya. Ini pesan sponsor nih dari Mbak Ning. Pertanyaan dari Mbak Ning Pak. Saya mulai mengenal Bapak karena Intosai WGA. Dulu. Berdiningsi. Kala itu tren topiknya hilang.
Kala itu topiknya terkait audit hutan sampai topik terakhir yang saya ikuti terkait isu-isu SDGs. Nah, ini kayak kita yang bahas tadi Pak ya, tentang keanekaragaman hayati, perubahan iklim dan polusi udara. Tentunya banyak pengalaman audit menarik yang Bapak alami. Mohon dapat sharing pengalaman Bapak selama kegiatan WGEA. Nah, tadi WGEA. Sharing apa dulu? Udah lama. Banyak. Ada yang bisa di-sharing nggak Pak? Iya, saya nggak ingat ada beberapa hal itu tadi yang kolaborasi kerjasama itu, yang terutama yang Taman Nasional Kerinci itu ya. Saya ingat ada satu masalah bukan masalah sebenarnya, ada audit itu ya, kerjasama audit antar beberapa negara di Afrika yang kalau nggak salah danau ada salah satu danau di Afrika itu Berbagai negara jadi ada itu beririsan dengan beberapa negara. Nah, mereka buat semacam audit bersama gitu. Audit bareng, ya, seperti rencana Pak Rio tadi Pak ya. Iya, ini lingkupnya negara. audit bareng. Jadi kan ada yang masuk masalah bisa sumber sampahnya atau masuk airnya dari sini masuk ke sawahnya sebelah sana seperti itu. Jadi itu hal-hal yang punya kesamaan. Apalagi ini ada Kerinci kan. Nah, itu mungkin bisa belajar dari situ Pak. Bagaimana mereka mengadakan kemarin join audit ya. Kalau nggak salah mereka satu laporan satu P2-nya sama, jadi dilaksanakan masing-masing atau kerjasama audit ya dengan berbeda Pak, paralel gitu ya. Tapi mereka paling tidak ada beberapa negara. Nah itu satu pertama. Jadi semangatnya itu adalah semangat itu Buning, semangat untuk kerjasamanya, semangat untuk kerjasama di antara dengan isu yang sama, ya kan? Itu kebetulan ada satu danau. Terus ada lagi misalnya isu masalah perubahan iklim. Nah, saya waktu itu pernah ikut Global Audit Climate Change. Itu ada beberapa negara yang negara maju, ya, sama negara berkembang digabung gitu kita membuat kerjasama kooperatif audit bersama. Nah, itu menarik Pak. Satu hal yang menarik di situ adalah kita membuat sistem menu makanan gitu ya, bukan makanan, tapi berapa isu-isu yang ingin dilaporkan, dimasukkan di dalam laporan. Itu dipetakan. Nah, masing-masing negara silakan pilih. Nah, akhirnya pada akhirnya itu digabung, akhirnya menjadi satu laporan yang nyambung gitu. Negara berkembang, negara maju gitu. Negara yang mempunyai komitmen untuk menurunkan emisi dengan negara yang tidak gitu, tapi menjadi misalnya sumber dari emisi misalnya gitu. Punya masalah tentang emisi gas rumah kaca. Itu yang kedua. Jadi intinya kemarin itu adalah melihat kolaborasi. Saya tertarik mereka sepintar apapun, ya tetap aja kalau ketemu sama kita yang tanda kutip itu nggak ngerti apa-apa gitu ya, tapi tetap mau ngajak ngobrol dan seakan-akan kita tuh ada ilmu yang diambil dari kita gitu. Itu saya belajar itu. Jadi sekali lagi menghargai siapapun gitu ya Pak ya. Menghargai dan menganggap orang itu pasti akan ada memberikan nilai tambah. Pasti itu yang saya pikir itu yang penting. Itu mungkin yang penting sehingga karena semakin banyak orang yang terlibat semakin baik. Dan menurut saya semakin tambah dimensinya. Oke. Itu tadi Mbak Ning sharing Pak Edu ketika beliau masih di WGA itu Pak ya? Ya. Di WGA. Mbak Ning mendapatkan, ini udah disingkat orang ya Pak ya? Lock and lock, push and lock nih, dan bawang goreng dari Topa. Ya Mbak Ning. Ini penutupan. Itu apanya tuh makanan gitu? Bawang goreng Pak. Oleh-oleh tuh dari Smart. Oh dari Solo, Pak Sofa. Jadi gitu Pak, memang hadiahnya sponsor dari teman-teman. Oke, nah tadi udah pertanyaan dari host, terus pertanyaan dari teman-teman yang di sini dan teman-teman yang dari Zoom via Google Form. Nah, kali ini kita mau ada pertanyaan nih Pak untuk sesi ketiga. Pertanyaan untuk teman-teman peserta. Nah, silahkan di mode galeri ya, biar bisa kelihatan semua. Nanti yang paling duluan tunjuk tangan ya. Kita ada 3 pertanyaan. Nanti salah satu Bapak siapin pertanyaannya Pak ya. Oh, iya. Salah satu siapin pertanyaan. Ini ada 3 pertanyaan nih. Yang duluan angkat resen ya. Resen pertama itu yang kita pilih untuk menjawab pertanyaan. Tapi pertanyaannya ditanya dulu. Kalau misalnya nanti tunjuk tangan duluan, pertanyaan belum selesai, silakan jawab sendiri. Oke, pertanyaan pertama nih yang mudah.
voucher 200.000 di koperasi dari Bapor. 1, 2, 3. Apa jabatan eselon 3 yang pernah dijabat oleh Pak Edu? Nah, yang tadi berarti jabatan eselon 3-nya ya. Sebagai apa? Ayo rasain. Oh, Mbak Dewi rasain. Mbak Dewi. Ayo, jawab. Kehutanan bukan sih? Kenapa? Masuk kehutanan. Eselon 3 kan? Ya, eselon 3. Transport kehutanan. Benar Pak Edu? Ya. Yeay! Mbak Dewi, selaku langganan pemenang koperasi. Penonton setia, mantap, dapat 200.000 di voucher koperasi. Nanti kontak bendahara kita ya. Oke, pertanyaan kedua. Boleh siap-siap lagi, kembali galeri. Ini menurut Pak Edu tadi ini ada 2 permasalahan unik yang ada di perwakilan nih. Yang dimiliki oleh perwakilan ada 2 hal unik. Apa 2 hal itu? Oke, ada yang nyimak tadi. Boleh angkat tangan. 2 hal unik yang ditemukan di perwakilan. Aja angkat tangan tuh. Ini Pak Hengri nih, Hengri. Oh, Hengri disapa tuh. Wah, Eng. Bisa Ya, Pak. Pak. Eng. Selamat siang, Pak. Nah, jawab. Jawab dong. Jawab, Eng. Kalau nggak salah nih, Pak ya. Integrasi dan koherensi, Pak. Apa? Integrasi dan koherensi. Iya. Integrasi dan koherensi. Oke, benar Pak. Betul. Boleh. Karena temen nih. Oke, ini mendapatkan 200.000 voucher di koperasi. Boleh untuk pesan Indomie selama 2 minggu. Bayar utang, Pak. Karena koperasinya cuma jual Indomie. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya langsung dari Pak Edu nih, Pak. Silakan. Apa ya? Oh, Boleh, Pak. ya, sederhana aja. Kita sebagai personal gitu, bukan auditor, personal orang gitu ya, personal orang gitu. Apa yang bisa kita lakukan supaya lingkungan kita lebih baik? Esa ini jawabannya nih. Satu aja. Tadi udah disebutkan. Ada disebutin. Pokoknya kalau nyerempet-nyerempet kena nih. Ayo angkat tangan. Mau penunjukan langsung lagi nih. Yang lain ya ada kok ini aja. Ayo angkat tangan selain Mbak Dewi. Ini anak-anak baru nih. Wah, anak-anak baru nih boleh kita culik nih Pak. Kita acak aja ya. Boleh random Pak. Silakan pilih Pak. Gilbert. Ayo kameranya jangan langsung pada mati ya. Itu Gilbert. Oh, Gilbert tuh, Gilbert. Oh Gilbert angkat tangan. Gilbert. Gilbert angkat tangan. Oke, Pak Gilbert silahkan. Izin, kalau tadi dari hasil ngobrasnya, misalnya kalau ada kayak sampah tuh, kompos, berarti kan kita sebagai yang ada di lingkungan itu melihat apa sih yang sebenarnya kita bisa bantu untuk memperbaiki lingkungan kita. Berarti dimulainya dari diri sendiri tuh sebenarnya. Contohnya apa? Contohnya Kompos tadi Pak, sampah di kantor pusat. kalau Sampai kantor pusat. Pertanyaannya, Kompos. Nah kalau Pak Gilbert sendiri nih sudah menerapkan nggak nih? Udah memiliki pandangan berbasis lingkungan nggak? Nah contoh yang Bapak terapkan sendiri seperti apa Pak Gilbert? Ayo dong Pak Gilbert, saya tahu Anda sangat Itu pakai tanggap ya. Oh langsung jawab pertanyaan. wah. Buang sampah pada tempatnya Pak Eko. Buang sampah itu udah kewajiban Pak Gilbert. Ya, itu benar. Tapi itu benar Pak. Itu benar kan salah satu contoh. Salah satu contoh. Tapi tadi yang kata atasannya kan benar kan. Dia udah nggak diterapin, Pak, ya? Iya. Mengurangi penggunaan plastik kan dengan tabur. Oke, boleh kita kasih hadiah nih Pak? Silakan. Dari Pak Edu. Dapat 200.000 dari Bapor. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banget. Nih, ada 57 Pak yang hadir di Zoom nih. Perwakilan kita sangat, kalau acara ngobrol selalu ramai nih Pak. Iya, biasanya.
apalagi ada Pak Edo. Oke, berakhir sudah Ngobras kali ini, tapi sebelum berakhir Pak, ini ada kenang-kenangan dari Ngobras. Tadi baju foto tadi. Sama ini bajunya yang bintang aja mana yang Baju Ngobras. ini baju Ngobras Pak. Baju kaos Pak. Ini Enggak lah, biar host. Itu host. Host aja. Oke, Pak. Ini dari Ngobras. Setiap orang yang naik. Ini Pak. Saya sudah ngobras di BPK Perwakilan Jam. Saya sudah ngobras di BPK Perwakilan. Terima kasih sudah bergabung Pak. Oke, dan ini dari Mbak Ning tadi Pak, katanya kenang-kenangan untuk Pak Edu. Baju kental larasi. Kental larasi ini Pak. Di mata pedestrian. Oke, baik. Lanjut kembali. Sekali lagi terima kasih Pak Edo dan menyempatkan hadir di Ngobras BPK Perwakilan Jambi. Ya, kita orangnya beginilah Pak, teman-temannya. acaranya juga nyantai. Oke, Pak Kalan juga terima kasih udah berada di sini. Bapak-bapak Ibu struktural, teman-teman pemeriksa media. Terus teman-teman panitia juga terima kasih sudah membantu kelancaran Ngobras kali ini. Baiklah, sebelum itu Pak, kita mau ini dukungan ya BBPM nanti boleh, ya? Boleh. Tapi dulu acara Ngobras ya. Baik teman-teman, acara Ngobras kali ini kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.